Ternyata kalau kita cari hadis tentang perayaan Maulid, jangankan hadis dhaif, hadis palsu pun tidak ada. Hadis palsu pun tidak ada yang menjelaskan Nabi pernah bermaulid, apalagi hadis yang sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, Maulid Nabi bukan tradisi penduduk kota Madinah. Mohon penjelasan mengenai perkataan Imam Al-Fakihani, maulid ini adalah bid'ah yang diadakan golongan yang malas dan nafsu syahwat yang mengenyangkan orang yang kuat makan. Al-Hawail Fatawi, Imam Asyuti. Apa betul Ustaz? Soalnya sudah banyak diposting orang-orang yang anti maulid. Apa itu maulid? Awas, ini penting ini. Banyak masalah yang muncul sekarang tapi tidak disepakati tentang ini. Ternyata kalau kita cari hadis tentang perayaan Maulid, jangankan hadis dhaif, hadis palsu pun tidak ada. Hadis palsu pun tidak ada yang menjelaskan Nabi pernah bermaulid, apalagi hadis yang sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, Maulid Nabi bukan tradisi penduduk kota Madinah. Kalau itu tradisi penduduk kota Madinah, tentunya sudah diriwayatkan dalam buku-buku hadis, dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik disebutkan para sahabat dulu demikian. Oleh karenanya Maulid Nabi tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'ut tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh 4 imam madhab. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang benar Maulid adalah perkara yang bid'ah, tidak pernah dikenal oleh para sahabat dan para a'immah. Banyak pendapat ulama Malikiyah mengatakan haram, seperti Al-Fakihani dan yang lainnya. Saya lupa nama-nama ulama Malikiyah tersebut. Didukung oleh juga Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Ternyata kalau kita cari hadis tentang perayaan Maulid, jangankan hadis dhaif, hadis palsu pun tidak ada. Hadis palsu pun tidak ada yang menjelaskan Nabi pernah bermaulid, apalagi hadis yang sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, Maulid Nabi bukan tradisi penduduk kota Madinah. Kalau itu tradisi penduduk kota Madinah, tentunya sudah diriwayatkan dalam buku-buku hadis, dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik disebutkan para sahabat dulu demikian. Oleh karenanya Maulid Nabi tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'ut tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh 4 imam madhab. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang benar Maulid adalah perkara yang bid'ah, tidak pernah dikenal oleh para sahabat dan para a'immah. Banyak pendapat ulama Malikiyah mengatakan haram, seperti Al-Fakihani dan yang lainnya. Saya lupa nama-nama ulama Malikiyah tersebut. Didukung oleh juga Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Ternyata kalau kita cari hadis tentang perayaan Maulid, jangankan hadis dhaif, hadis palsu pun tidak ada. Hadis palsu pun tidak ada yang menjelaskan Nabi pernah bermaulid, apalagi hadis yang sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, Maulid Nabi bukan tradisi penduduk kota Madinah. Kalau itu tradisi penduduk kota Madinah, tentunya sudah diriwayatkan dalam buku-buku hadis, dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik disebutkan para sahabat dulu demikian. Oleh karenanya Maulid Nabi tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'ut tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh 4 imam madhab. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang benar Maulid adalah perkara yang bid'ah, tidak pernah dikenal oleh para sahabat dan para a'immah. Banyak pendapat ulama Malikiyah mengatakan haram, seperti Al-Fakihani dan yang lainnya. Saya lupa nama-nama ulama Malikiyah tersebut. Didukung oleh juga Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Ternyata kalau kita cari hadis tentang perayaan Maulid, jangankan hadis dhaif, hadis palsu pun tidak ada. Mohon penjelasan mengenai perkataan Imam Al-Fakihani, maulid ini adalah bid'ah yang diadakan golongan yang malas dan nafsu syahwat yang mengenyangkan orang yang kuat makan. Al-Hawail Fatawi, Imam Asyuti. Apa betul Ustaz? Soalnya sudah banyak diposting orang-orang yang anti maulid. Al-Fakihani satu pendapat. Kenapa tak pakai pendapat Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kenapa tak pakai pendapat Al-Imam Al-Hafiz As-Suyuti? Kenapa tak pakai pendapat Al-Imam Al-Hafiz Abdullah Al-Ghumari? Kenapa posting satu saja? Apakah karena tak tahu yang lain? Atau karena ada sesuatu? Oleh sebab itu maka khudh ma safa da' ma qadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Saya tak menyalahkan Al-Fakihani. Mungkin di zaman dia orang datang maulid itu orang lapar semua.
tak ada makan. Karena maulid itu memang ada 4 unsur, kata Imam As-Suyuti. 4 unsur. Pertama, ada yang baca Quran. Yang kedua, membaca maulid sejarah Nabi. Yang ketiga, menyambung tali silaturahim, tausiah. Yang keempat, ta'am, makan. Jadi di zaman Al-Fakihani, mungkin zaman itu banyak orang-orang lapar, rakus ikut. Kita tak ada. Masih banyak kue yang belum dibuka lagi. Nah, jadi tolonglah supaya objektif menilai. Oleh sebab itu maka kata Imam As-Suyuti tentang masalah maulid ini adalah bid'atun hasanah. Hasanah, baik, tapi selama ini Suyuti boleh bersyarat selama isinya cuma 4. Mendengarkan baca Quran, mendengarkan maulid, mendengarkan tausiah, dan makan. Nah, adapun melompat-lompat, lari-lari, gendang-gendang tak tentu arah. Oh, ikhtilat bercampur aduk laki-laki perempuan. Kita tak ada campur aduk, tetap pakai pagar tuh. Ibu-ibu, mana ada? Ada laki-laki satu, anak-anak ada. Tak masalah. Apa hukumnya maulid? Kita harus sepakati dulu apa itu maulid. Awas, ini penting ini. Banyak masalah yang muncul sekarang tapi tidak disepakati tentang ini. Banyak orang bahas tentang hukum musik. Hukum musik begini-begini. Begitu saya tanya apa itu musik, bingung dia jawab. Apa itu musik? Anda mesti sepakat dulu musik itu apa. Di zaman Nabi apa yang disebut dengan musik. Zaman sekarang apa yang disebut dengan musik. Ketika Nabi menyampaikan hukum musik, apa yang dimaksudkan oleh musik di situ. Kalau antum paham tentang definisinya, maka keluarkan turunan hukumnya. Maka lebih mengerti di situ. Nah sekarang maulid. Apa itu maulid? Sekarang begini. Maulid atau maulud? Mana yang benar? Bukan Allah alam, harus dicari kita. Mana maulid atau maulud? Antum sibuk menilai, ini maulid tidak benar. Oh, jadi yang benar maulud. Maulud juga tidak benar. Masya Allah. Apa maulid, apa maulud? Baik, lihat. Kalau disebutkan maulid, itu waktu kelahiran. Waktu kelahiran. Awas, hati-hati nih ya, hati-hati. Ada kemarin saya lihat tulisan begitu bersemangat, Masya Allah, panjang-panjang nulis, ternyata salah paham, pahamnya salah. Ya. Maulid itu ulang tahun, bukan ulang tahun maulid itu. Bukan ulang tahun, bukan peringatan ulang tahun maulid itu. Ingat baik-baik, kalau pakai peringatan itu pakai Idul Milad, ya, hari kelahiran, peringatan hari kelahiran, ulang tahun. Tapi kalau cuma maulid itu waktu kelahirannya. Awas, hati-hati ya, hati-hati dalam memahami sesuatu. Kita masih detil dan jeli dalam memahaminya. Jadi kalau disebutkan maulid itu waktu kelahirannya. Kalau disebutkan maulud itu artinya bayi yang lahirnya. Bayinya yang dilahirkan. Nabinya, kalau dalam konteks nabi. Jadi kalau disandingkan dengan kalimat maulidun nabi, artinya waktu lahirnya nabi. Jelas ya? Kalau mauludun nabi, maulud nabi itu artinya nabinya, nabi yang dilahirkan. Jelas? Saya ulang, maulid apanya? Waktunya. Kalau maulid nabi artinya apa? Waktu nabi dilahirkan. Baik, maulud artinya apa? Nabinya. Kalau maulud nabi artinya apa? Nabinya yang lahir. Jelas sampai sini? Sudah. Ya, selesai pembahasan secara bahasanya. Nah sekarang apa hukumnya maulid Nabi? Maulid Nabi nggak ada hukumnya. Karena waktu lahirnya Nabi, bagaimana kita bisa melekatkan hukum pada waktu lahirnya Nabi? Lahirnya lahir. Jelas ya? Ustadz, apa hukumnya maulid Nabi? Antum kenapa? Apa hukumnya waktu lahirnya antum? Antum lahir apa hukumnya? Kapan antum lahir? Ustadz, kapan antum lahir? 11 September. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa hukumnya saya lahir? Lahirnya lahir. Jelas ya? Jadi kelahiran seseorang itu nggak ada hukumnya. Qadar Allah yang menjadikan dia terlahir. Dan dengan kelahiran itu dia punya misi dalam kehidupan. Mencari bekal untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bertanya hukum kelahiran seseorang, lahirnya lahir. Nggak ada hukumnya di situ. Paham ya? Hukum itu terletak pada perbuatan seseorang, bukan pada kelahiran seseorang. Ketika dia berbuat dengan aspek kesadarannya, maka muncul hukum di situ. Awas, antum pun mesti belajar tentang hukum. Jangan salah menyebutkan hukum. Hukum terletak pada perbuatan, bukan pada benda, dan bukan terletak pada waktu. Jadi ketika ada perbuatan melekat pada benda dan waktu itu, maka muncul hukum. Apa hukumnya hari kelahiran? Hari kelahiran gak ada hukumnya. Yang melekat hukum itu bagaimana menyikapi hari kelahiran itu. Itu poinnya. Paham ya? Ketika ada perbuatan melekat kepadanya, maka di situ ada hukum. Maulud itu bayinya berarti nabinya.
Apa hukum maulud? Apa hukumnya Nabi? Nabi yang lahir gak ada hukumnya. Jadi kalau Anda menolak maulud dengan pengertian seperti ini, maka Anda keluar dari Islam. Kalau dalam hukum seperti ini, saya menentang maulid Nabi, berarti Anda menentang kelahiran Nabi SAW. Saya menentang maulud Nabi, berarti Anda berhadapan dengan Nabi, Anda musuh Nabi. Jadi kalau Anda dimaksudkan dengan kata maulud dan maulid, Anda tidak bisa menentangnya, bisanya menerima. Saya menerima. Kenapa? Karena dalam pengertian bahasa, maulid itu artinya waktu kelahiran. Maulud artinya nabinya. Nabi Isa 600 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Perhatikan, ikutan bahagia dengan kelahiran Nabi. Sampai kebahagiaannya diungkapkan pada umatnya. Antum Nabi bukan, Rasul bukan. Maaf, tidak punya mukjizat seperti Nabi Isa. Mayat dipanggil-panggil nggak bangun, diusap penyakit makin sakit. Tuh, lalu antum tidak bahagia dengan kelahiran Nabi, antum siapa? Nabi Isa aja bahagia, masa antum bukan Nabi tidak bahagia? Dan hebatnya, ada orang bisa bahagia, nabinya belum lahir. Biasanya sifat bahagia dalam kelahiran itu setelah bayinya lahir, bukan sebelum lahir. Setiap Rasul menantikannya. Nabi Isa menantikan, masa antum tidak menantikan itu? Jadi kalau ada orang menolak maulid dalam arti waktu kelahirannya, maka dia telah ingkar pada Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Ismail alaihissalam, ya sampai kemudian ke Nabi Muhammad SAW. Anda bisa bayangkan nggak? Dua orang Nabi, dua orang Rasul. Gelar yang pertama Ibrahim alaihissalam Khalilullah, yang paling dekat dengan Allah. Jaminan surganya ada. Nabi Ismail disebut dengan gulamun halim oleh Al-Quran, yang paling perasa, yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dua orang Nabi paling dekat dengan Allah, disayang Allah, dijamin masuk surga. Inspirasi kisahnya sampai kita ke sekarang mendoakan kepada Allah tentang maulud Nabi, sehingga lahirnya Nabi Muhammad SAW 30 generasi setelahnya. Sekarang bagaimana menyikapi maulid dan maulud itu? Saya tahu nabinya dilahirkan, nabinya sudah ada. Jelas ya? Maka kemudian saya pun tahu waktu kelahirannya. Bagaimana kemudian menyikapi itu semua? Maka Masya Allah, Quran surah ke-11 tadi, 10 tadi, Yunus, ayat 57 sampai 58. Kalau sampai kemudian ke 58-nya, faliyafrahu. Gembira antum. Gembira, bahagia, silahkan. Ya, maksud tidak gembira? Nabi Isa gembira, kita tidak gembira. Ya, Nabi Ibrahim gembira, kita tidak gembira. Nabi yang tidak melihatnya gembira. Masa kita yang mendapatkan bagian Nabi tidak gembira? Jelas ya? Nabi yang mengharapkan hadir saat kedatangannya gembira. Kita yang mendapatkan kedatangan beliau walaupun tak mampu melihatnya, dan kita menjadi umatnya, masa tidak gembira? Umat dulu bukan bagian umat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak hadir di zamannya. Gembira dengan berita kedatangan Nabi Muhammad, padahal nabinya belum datang. Masa kita yang jadi umatnya, yang nabinya telah kemudian kita dapati walaupun tidak melihatnya, masa kita tidak ikutan gembira? Maka pertama kita mesti gembira. Maka yang kedua, bagaimana mengekspresikan kegembiraan itu? Maka contoh-contoh dari Nabi SAW, bagaimana mengekspresikan kegembiraan dengan Nabi SAW itu, pertama Nabi sendiri menyikapi hari kelahirannya dengan berpuasa di hari Senin. Jelas ya? Ini bagi Nabi sendiri pribadinya. Nanti jadi hukum untuk kita. Maaf, saya akan tafsirkan lebih luas karena ini jadi hukum-hukum turunan. Ketika Nabi puasa di hari Senin, ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa? Kata Nabi, dzaka yauma wulidtu, bima makna. Ini adalah hari aku dilahirkan. Hari aku dilahirkan. Jadi ini hukum kelahiran. Kalau antum misalnya masuk pada hari dilahirkan, boleh antum ikuti sunnah Nabi SAW. Apa sunnahnya? Puasa. Nah, sekarang bagaimana para sahabat menyikapi kelahiran Nabi SAW, kedatangan Nabi SAW, dan menyikapi keberadaan Nabi SAW. Bukan cuma lahirnya, tapi setiap kedatangannya. Nabi datang dari Madinah, dari Mekah ke Madinah disambut oleh para sahabat yang ada di sana. Nabi datang dengan perang Tabuk, dari perang Tabuk disambut oleh para sahabat di sana. Tala al-badru alaina min thaniyatil wada'i, wajaba syukru alaina mada'alillahi da'i. Masya Allah, disambut dengan madid. Bukti kesenangan mereka kepada Nabi SAW. Ada yang memuji Nabi SAW seperti Hasan bin Thabit, buat puisi-puisi memuji Nabi. Seperti Zuhair bin Abi Salma, tadinya musuh Nabi, begitu masuk Islam memuji Nabi SAW. Ada yang lagi kemudian menghormati Nabi dengan kedatangannya, dengan mengikuti Nabi kemanapun. Nabi mencontohkan, amalkan. Nabi mengajarkan, ikuti. Masya Allah. Begitu Nabi meninggal, diabadikanlah kemudian nilai-nilai penghormatan itu. Ada yang menulis sejarah tentang Nabi, ada yang menulis pujian kepada Nabi dalam bentuk sholawat, ada yang menulis tentang amalan-amalan Nabi, ada yang menulis tentang pengajaran-pengajaran Nabi. Dikumpulkan dan sampailah itu kemudian kepada kita semuanya. Dan itulah cara terbaik menyikapi tentang maulud dan maulid. Apa cara terbaiknya? Keluarkan ayat-ayat Qur'annya. 1. Quran surah ke-33 ayat 21-nya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Sungguh ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam suri teladan terbaik untuk kita. Maka jika antum misalnya hadir momentum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada momentum itu, maka para ulama kemudian mencoba untuk menampilkan nilai-nilai tadi untuk mengembalikan kita pada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditulislah kemudian sirah-sirah Nabi, disampaikan untuk mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung mereka ingat, disampaikanlah pengajaran-pengajaran tentang Nabi. Disampaikan ada pujian-pujian salawat kepada Nabi. Kalau yang dimaksudkan tentang nilai-nilai ini, maka dari dulu sudah ada. Sudah ada. Dan yang sudah ada ini tidak dibatasi dengan waktu. Bukan muncul Rabiul Awal saja. Rabiul Awal ke Safar, datang lagi itu. Safar sebelumnya Safar, Rabiul Awal, kemudian ke Rabiul Akhir, muncul itu. Ke Jumada, muncul itu. Jadi maulid itu tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulid. Maulud tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulud. Tapi kalau ada momentum bersamaan dengan waktu kelahirannya, kemudian kita hidupkan untuk mengenal kepada Nabi, dalam bentuk yang tadi disunahkan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu tidak ada masalah. Yang ada masalah itu adalah ketika menghadirkan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal, maaf, dulu orang sudah terbiasa mengkaji tentang Nabi, menyampaikan risalah Nabi. Kemudian diisi misalnya, maaf, dengan hal-hal yang bertentangan dengan keadaan-keadaan Nabi. Misal, saya ingin mengajarkan tentang Nabi, tapi ketika mengajarkan tiba-tiba mengatakan pada saat ini Nabi pun datang bergabung bersama kita. Itu yang tidak kita sepakati. Jelas ya? Misal yang kedua, antum nih, mohon maaf, kerja di instansi. Bertepatan dengan Maulid Nabi, kita adakan peringatan. Padahal antum cuma ingin mengeluarkan anggaran saja dari situ. Itu bid'ah. Bid'ah. Mengeluarkan anggaran, sekedar hanya ingin dapat anggaran untuk dalam momentum Maulid Nabi, itu yang bid'ah. Maulid bukan makan-makan. Jadi kalau antum mengadakan Maulid Nabi hanya sekedar untuk makan-makan, itu yang bid'ah. Tapi kalau antum ingin belajar menghadirkan momentum itu untuk mengisi ta'lim, sama aja dengan ta'lim kita sekarang. Apakah ada hadis Nabi mengatakan ta'lim khusus di hari Ahad jam 8 pagi sampai jam 10? Tidak ada. Di ta'lim kita bid'ah ini. Jadi kalau antum pahami setiap yang tidak ada contohnya itu bid'ah, Masya Allah, maka akan ada banyak bid'ah dalam kehidupan. Mushaf itu bid'ah, karena nggak ada contohnya zaman Nabi SAW. Antum dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bid'ah, karena antum tidak ada di zaman Nabi SAW. Ya, jadi jangan langsung menilai bahwa setiap maulid itu bid'ah. Bukan. Kalau momentum itu ingin diisi dengan ta'lim, ingin memperkenalkan Nabi, ingin mengajarkan syariat-syariat Islam, maka itu tidak ada masalah. Itu mengamalkan petunjuk-petunjuk ayat, bukan mengkhususkan di waktu itu, bukan. Karena ta'lim itu dibuka di setiap waktu, tapi menjadikan waktu itu untuk momentum, karena setiap orang sedang ingat Nabi pada saat itu. Das ya? Kapan lagi kita mendapati orang ingat Nabi? Maka ajarkan itu dan pesankan pada saat itu. Teman-teman, jangan cuma pada waktu ini ya. Setiap waktu kita amalkan ingatan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya kalau diundang, Ustadz ada maulid Nabi, saya datang untuk ceramah, untuk menyampaikan pesan-pesan terkait dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun masalah ritual-ritual saya tidak ikutan. Makanya paham, begitu saya datang pas ceramah. Saya berikan ceramahnya. Nabi begini, apa itu maulid? Allahu alam. Bukan Allahu alam, kan antum bikin spanduknya di sini. Apa itu maulud? Bukan maulud. Maulud itu begini, maulid itu begini. Ketika kita terangkan, kita sampaikan, Masya Allah. Antum tahu apa yang terjadi? Mereka mulai sholat dengan baik, masjidnya mulai ramai. Besoknya tidak ada ramai-ramai lagi. Begitu ada maulid, ceramah lagi. Ternyata ceramahnya nggak sampai maulid lagi. Besoknya ceramah lagi. Ahadnya ada waktu taklim. Dan itulah cara terbaik untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara-saudara seiman semua, ceramah Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat seringkali dipandang sebagai respons ilmiah terhadap pandangan yang menyebut Maulid Nabi sebagai bid'ah. Kedua ulama ini biasanya memberikan penjelasan dengan dalil dari Al-Quran, hadis, serta pandangan ulama klasik yang memperlihatkan bahwa peringatan Maulid Nabi bukanlah sesuatu yang dilarang, melainkan bisa menjadi bentuk kecintaan kepada Rasulullah. Dalam menjawab pandangan yang menganggap Maulid Nabi sebagai bid'ah, UAS dan UWAH sering menekankan prinsip bid'ah hasanah atau inovasi baik yang tidak bertentangan dengan syariat. Mereka mengutip pendapat ulama seperti Imam As-Suyuti yang membolehkan perayaan Maulid Nabi sebagai ungkapan syukur atas kelahiran Rasulullah. Selain itu, mereka menegaskan bahwa selama Maulid Nabi diisi dengan kegiatan yang bermanfaat, seperti pembacaan salawat, kajian sirah nabawiyah, dan meningkatkan keimanan, maka tidak ada alasan untuk mengharamkannya. Sikap ini menjadi skakmat karena didukung oleh argumen ilmiah yang sulit dibantah, sekaligus menampilkan sikap moderat dalam Islam. Perbedaan pendapat dalam hal ini sebaiknya disikapi dengan saling menghormati dan tetap mengutamakan persatuan umat, karena esensi Maulid Nabi adalah meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Nah, saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini.
Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Dakwah Official. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.